generasi Israel itu 50 tahun. Jadi 48 tambah 50 sama dengan 98. Nah, saudara-saudara, inilah penafsiran mereka itu. Karena mereka katakan angkatan ini menurut Yesus itu tidak akan berlalu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Angkatan yang dikatakan oleh Yesus itu ada kaitannya dengan angkatan yang sedang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Yesus sebenarnya tidak mengharap dia harus datang ribuan tahun lagi. Dan mereka juga yang ada di zaman Yesus itu yakin bahwa dia akan segera kembali pada waktu mereka masih hidup. Tetapi ini semua tidak terjadi pada waktu itu. Karena nubuatan itu bersyarat atau bagaimana nanti kita tafsirkan. Tetapi Yesus tidak datang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga ada yang mengatakan, oh Yesus itu pembohong. Lihat, tidak jadi apa yang dia katakan. Tapi angkatan yang bagaimana sebenarnya ini? Menurut Yesus, angkatan itu, generasi itu adalah generasi yang tidak percaya. Generasi ini akan tetap ada sampai dia kembali. Jadi dia akan kembali, dan angkatan atau generasi yang ada pada waktu dia datang adalah generasi yang tidak percaya. Ini juga adalah generasi atau angkatan yang jahat dan tidak setia. Ini satu tamparan yang keras untuk kita semua, yang termasuk kita yang mendengarkan ini. Ini akan ada angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Angkatan yang tidak setia dan berdosa. Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi jangan harapkan. Ada yang mengatakan dunia akan semakin baik. Itulah sebabnya Yesus akan datang pada saat dunia ini sudah jadi baik. Post millennium. Tetapi sebenarnya angkatan yang jahat ini tidak akan berlalu. Angkatan yang tidak percaya, angkatan yang sesat, tidak akan berlalu. Yang berlalu itu bumi. Tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Dan angkatan yang jahat ini akan ada terus waktu Yesus datang. Nah ini yang lagi rame. Hari dan saat hanya Bapa yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak tidak tahu. Lalu mereka bilang, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Karena tentang kedatangannya, cuma Bapa yang tahu. Yesus tidak mengatakan, aku tidak tahu. Yang dia katakan, anak itu tidak tahu. Karena dia sebagai Allah, dia tahu. Tetapi dalam keadaannya sebagai anak manusia, dia mau katakan dia tidak tahu. Kalau dia katakan, aku tidak tahu, nanti dia berbohong. Sebab dia adalah Allah yang jadi manusia. Tapi kalau dia dikatakan anak, tidak tahu karena anak ini, itu mengartikan anaknya, anak dalam keadaan kemanusiaannya. Dan hanya Bapa yang tahu. Tapi manusia sekarang lebih pintar dari Yesus. Yesus yang mengatakan anak tidak tahu, banyak penafsir yang mengatakan mereka tahu. Sehingga mereka mulai menentukan hari kedatangan Yesus, hari kiamat itu. Dan saya menampilkan di sini karena saya memotong sebagian dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru. Pendeta ini begitu berapi-api menerangkan tentang mereka-mereka yang menentukan tanggal kedatangan Yesus. Mereka itu semua dia ambil satu persatu sampai dengan yang terakhir. Kalau kita tampilkan semuanya, itu banyak. Dan saya ini mengatakan, saya harus angkat jempol saya untuk presentasi dari Pendeta Ezra Soru yang sudah menampilkan ini orang-orang yang sudah menentukan tanggal kedatangan Yesus kembali. Cuma hari ini saya mau meluruskan. Dan kalau Pendeta Ezra Soru bisa mendengarkan apa yang saya katakan, nah tentunya dia tidak akan keberatan untuk merevisi apa yang dia katakan.
Oleh karena semua yang dia katakan itu ada kebenarannya. Tetapi saya khawatir nanti dengan satu hal ini yang dia sebutkan yang berkaitan dengan William Miller dan Ellen G. White, itu akan menyebabkan yang lain-lain yang dia sampaikan itu akan dianggap orang tidak akurat juga. Karena coba kita lihat apa yang dia sampaikan ini. Karena saya potong itu. Tapi saya memuji dia bisa membawakan materi yang begitu bagus, dan Anda boleh nonton itu di siaran lengkapnya. Kita ambil yang ini. Pada tahun 1843, William Miller, ini fotonya. Ini sendiri Advent. Bosnya Advent ini mukanya. Ya. 1843, dia meramal Tuhan Yesus akan datang. Persisnya 21 Maret 1843. Tuhan Yesus akan datang. 21 Maret. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang. Penerus dari William Miller namanya Ellen G. White. Dia tidak belajar dari pengalaman bosnya, tapi dia malah ikut meramal lagi. Ya, dan dia bilang, tidak, bukan 1843, tapi 1844. Bos salah itu kurang setahun. 1844 Tuhan Yesus datang. Tepatnya 22 Oktober 1844. Dan 22 Oktober 1844 Tuhan Yesus tidak datang juga. Dan setelah itu mereka masih beramal. Lalu ada aliran yang paling banyak beramal. Tapi saksi Yehova ini mewarisnya dari Advent. Advent ini lebih tua dari saksi Yehova. Charles Russell, pendiri saksi Yehova ini dulunya mantan orang Advent. Karena itu dia suka. Baik. Ada beberapa hal yang saya mau sebutkan di sini. Pertama, Ezra Soru salah dalam mengatakan bahwa William Miller itu bos Advent. Dia bukan pendiri Advent. Dia itu adalah seorang baptis dari gereja baptis. Dia itu penceramah dari gereja baptis. Dia bukan bos Advent, bukan dari gereja Advent. Gereja Advent belum ada. Gereja Advent nanti diorganisir tahun 1863. Nah ini kalau kita punya data yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan, bawa itu. Jangan mengambil dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang bagus, ambil itu dari sumber yang primer. Nah, ini yang kekurangannya. William Miller itu bukan orang Advent. Dia adalah seorang dari gereja baptis. Dia itu adalah evangelis dari gereja baptis. Dia memang memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi coba pelajari kenapa sampai dia menentukan tanggal yang seperti itu. Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan itu, kita pelajari lebih dalam supaya orang dapat percaya. Saya tidak setuju dengan menentukan tanggal kedatangan Yesus. Tapi orang Advent tidak pernah menentukan tanggal kedatangan Yesus. Gereja Advent sendiri belum ada pada waktu itu. William Miller adalah seorang dari gereja baptis, bukan gereja Advent. Pak Ezra Soru harus tahu itu. Dan yang kedua, dia bukan bos dari Ellen G. White. Ellen G. White bukan penerus dari William Miller. Dan yang terakhir lagi saya mengatakan bahwa Ellen G. White itu tidak pernah menentukan Yesus datang 22 Oktober 1844. Pendeta Ezra Soru itu salah dalam informasinya. Saya hanya minta direvisi informasinya supaya penyampaiannya itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Karena gereja Advent sendiri belum ada pada waktu itu. Jadi, dalam hal ini,
Saya tidak keberatan dengan penyampaian yang lain. Saya tidak mengoreksi yang lain. Orang-orang yang lain itu saya tidak mau koreksi. Tapi sekali saya meragukan akan informasi yang didapat dari dua orang ini tentang dua orang ini, William Miller dan Ellen White, bisa juga saya meragukan akan informasi dari yang lain. Jadi saya setuju bahwa Pendeta Ezra Soru sudah menyampaikan inilah orang-orang yang menentukan tanggal kedatangan Yesus. Saya cuma sarankan ambil itu dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab ini menyangkut gereja saya. Gereja Advent tidak pernah menentukan tanggal kedatangan Yesus sejak diorganisir 21 Mei 1863. William Miller itu sudah berkhotbah sebelumnya, jauh 20 tahun sebelumnya dia sudah mulai berkhotbah. Dan dia mengkhotbahkan itu kedatangan Yesus seperti yang Pendeta Ezra Soru katakan, 1843 dia datang. Ya siapa itu? Dia itu, William Miller, seorang penceramah dari gereja baptis. Banyak orang yang percaya kepadanya, tapi kecewa juga. Tapi bukan Ellen White yang menentukan 22 Oktober 1844 sebagai kedatangan Yesus. Orang lain, saya mau tugaskan Pendeta Ezra Soru untuk cari tahu siapa. Saya sudah tahu siapa orangnya. Kalau mau tanya ke saya, hubungi saya tahu, saya kasih tahu. Tetapi sebagai pembawa makalah, harus dapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena Ellen G. White bukan dia yang menentukan 22 Oktober 1844. Ada orang lain. Saya tidak setuju dengan orang yang menentukan tanggal kedatangan Yesus 2 kali. Tapi bukan Ellen G. White yang menentukannya. Saya hanya ingin merevisi saja, tapi saya setuju dengan apa yang Pendeta Ezra Soru katakan bahwa orang-orang yang menentukan tanggal kedatangan Yesus pasti kecewa. Karena dia sendiri katakan bahwa tidak seorang pun yang tahu akan kedatangannya, cuma Bapa yang tahu. Anak itu tidak tahu. Pendeta Ezra Soru juga tentunya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi kita belajar akan Alkitab, pasti kita akan bersedia. Nah, mereka ini yang menentukan tanggal kedatangan Yesus, mereka itu sebenarnya tidak percaya akan apa yang Yesus katakan. William Miller, seperti yang Pendeta Ezra Soru katakan, Charles Russell, ya sudah ulang-ulang kali dia tentukan tanggalnya. David Brandberg juga, Edgar Wisden. Lalu ada Mission for the Coming Days dari Amerika Serikat yang menentukan Yesus datang tahun 92 pada musim gugur yang didukung oleh Paul Yong Cho dan Yung Il Kuk. Tapi di Jakarta dan di Indonesia ada beberapa, termasuk tim peniup sangkakala dari Jakarta yang menentukan tanggal seperti mirip di Mission of Coming Days bahwa Yesus mau datang 28 Oktober 92. Sehingga waktu itu saya bikin seminar, saya bilang kalau Yesus datang minggu depan itu tanggal 22 Oktober, saya nabi palsu. Karena saya tidak menentukan Yesus datang pada tanggal tertentu. Juga ada seorang yang saya kenal, Robert Walian Senior. Dia bilang Yesus mau datang pada tanggal 28 Oktober 1998. Orang Nado juga. Tapi Yesus tidak datang. Biarpun dia ditunggu-tunggu di Gunung Salak, Yesus tidak datang juga. Ya sama seperti Peter Condro juga. Dan Mangapin Sibuya dari Bandung. Saya tidak setuju dengan orang-orang ini karena mereka itu melawan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan bahwa kedatangannya cuma Bapa yang tahu. Anak tidak tahu. Tapi kalau Pendeta Ezra Soru dan belajar, mari kita lihat bagaimana kita ini berkesimpulan tentang kedatangan Yesus. Apakah dia datang sesudah 7 malapetaka akhir atau sebelum? Nanti kita ada kesempatan belajar sama-sama. Kalau kita mau diangkat, kita harus bersedia. Sebab kalau tidak bersedia, kita pasti ditinggalkan. Dan kalau ditinggalkan, mati. Yang diangkat hidup. Itu yang Yesus katakan. Itulah sebabnya kalau ada 2 orang di ladang, seorang di bawah, yang lain ditinggalkan. Karena yang di bawah itu yang bersedia, yang tidak bersedia ditinggalkan. Yang sedang memutar batu tilang, yang seorang di bawah, yang lain ditinggalkan. Karena yang di bawah bersedia, yang tidak bersedia ditinggalkan. Yesus memberikan nasihat kepada kita, berjaga-jagalah, dan kita harus siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan anak manusia datang. Saudara-saudara, saya
sampaikan di sini akan pembahasan kita mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Yang saya mau ulangi adalah Gereja Masjid hari ke-7 tidak pernah menentukan tanggal kedatangan Yesus kembali dan tidak akan menentukan tanggal kedatangannya kembali. Gereja Advent hanya mengajak kita untuk bersedia, berjaga-jaga, karena Tuhan akan datang pada waktu yang kita tidak duga-duga. Kedatangannya bukan secret, bukan rahasia, tapi kedatangannya itu unexpected. Seperti pencuri, dia akan datang. Jadi kita harus siapkan diri kita seperti 10 anak darah. 5 yang bersedia itu masuk. Tapi kalau kita tidak bersedia seperti 5 yang bodoh, maka tidak ada persedia minyak, kita akan ditinggalkan di luar. Kita harus bersedia. Oleh karena Tuhan kita sudah dekat mau datang menjemput kita. Saya sampaikan di sini dulu pelajaran kita. Kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan.